Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara untuk membuat aplikasi input stock. Mari kita coba bersama-sama. Pertama-tama, kita buka dulu aplikasi Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2013. Nah, selanjutnya untuk langkah pertama kita pilih pada blank desktop database. Kemudian kita pilih pada icon folder seperti biasa. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanan. Saya menyimpan di desktop latihan Access. Saya buat folder baru, input stock. Kemudian kita beri nama input stock. Save as tipenya kita biarkan Microsoft Access 2007 sampai 2013 database. Kemudian OK. Nah, di sini kita akan melihat di mana lokasi file kita tersimpan. Nah, selanjutnya langkah terakhir kita tekan tombol create. Maka kita sudah berhasil membuat database kosong. Nah, ini bisa kita close. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Mungkin kalian masih ada yang belum bisa membuat tabel. Mari kita buat sama-sama. Caranya cukup tekan menu create, kemudian pilih tabel design. Nah, di sini kita akan diberikan tampilan seperti ini. Pertama-tama kita akan membuat tabel produk, yaitu yang pertama ada ID produk. Field name adalah merupakan judul kolom. Data type merupakan tipe datanya. Di sini saya menggunakan short tag atau teks yang agak pendekan. Kemudian ada kolom nama, short tag, kemudian ada satuan, short tag, kemudian harga beli. Nah, ingat di sini tidak boleh ada spasi. Nanti kalau kalian isi spasi dia akan error. Harga beli, data tipenya number karena di sini akan menyimpan nomor, angka-angka. Formatnya kita gunakan standar, decimal places-nya 2 alias 2 angka di belakang koma. Selanjutnya ada harga jual. Number kita gunakan format yang sama, standar, decimal places 2. Selanjutnya kita akan menambahkan primary key atau kata kunci atau kunci untuk tabel ini. ID produk merupakan kunci. Kita simpan dengan nama TBL produk. Oke. Nah, mungkin ada yang masih belum tahu apa fungsi primary key. Nah, saya beri sedikit gambaran. Primary key di sini merupakan kata kunci untuk mengakses kolom-kolom yang ada pada tabel tersebut. Nah, jadi dalam kata kunci ini tidak boleh ada data ganda, yang artinya ID produk A tidak boleh sama dengan ID produk B. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membuat tabel transaksi. Caranya create sama tadi tabel design. Selanjutnya di sini kita akan membuat tabel transaksi. Yang pertama ada faktur, mungkin ID transaksi saja. Transaksi, data tipenya kita gunakan auto number agar nanti dia membuat nomor otomatis, dan kita jadikan primary key. Selanjutnya ada tanggal, kita gunakan data tipenya date time. Selanjutnya ada keterangan, kita gunakan data tipenya short text. Selanjutnya kita simpan dengan nama TBL transaksi. Oke. Yang terakhir kita akan membuat tabel detail transaksi. Create tabel design. Yang pertama ada nomor urut, auto number kita gunakan sebagai primary key. Selanjutnya ID transaksi kita gunakan formatnya number, karena di sini kita akan
mencari data pada tabel transaksi, pada ID transaksi, karena ini formatnya auto number, jadi kita harus samakan. Tapi bukan auto number, kita cukup menggunakan number saja. Kalau di sini tipe datanya short text, di sini juga harus short text. Ini kita sebut dengan istilah origin key. Ya, selanjutnya ID produk. Di sini pada tabel produk ID data tipenya short text, jadi kita menggunakan short text di sini. QTY atau quantity atau jumlah, kita gunakan data tipenya number dengan format standar, namun decimal places-nya kosong. Jadi tidak ada angka di belakang koma. Nah, sekarang kita simpan dengan nama TBL detail. Oke. Selanjutnya kita bisa tutup semuanya, klik kanan close all. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat relasi antar tabel. Caranya klik pada database tool, kemudian pilih relationship. Nah, di sini kita memiliki 3 tabel. Kita klik 2 kali pada masing-masing tabel, dia akan muncul di sini. Selanjutnya kita hubungkan ID transaksi, kita tarik ke ID transaksi. Nah, akan muncul seperti ini. Kita centang ketiganya ini, kemudian create. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ID produk, kita tarik ke ID produk. Kita centang juga ketiganya, kemudian create. Nah, jadi relasi akan seperti ini. Jadi tabel ini sekarang sudah saling terhubung. Kita bisa save, klik kanan save, kita close. Selanjutnya, yang pertama-tama kita akan membuat form. Form di sini kita akan mengisi tabel produk. Cara mudahnya yaitu klik pada tabel produk, kemudian tekan menu create, kemudian pilih form. Nah, maka otomatis dia akan mengisi seperti ini. Kita pilih design view. Nah, di sini tabel ini, kolom ini kita hapus. Nah, kita form view jadi seperti ini. Sekarang kita tinggal atur agar rapi. Kembali lagi ke design view. Ini bisa kita klik, kemudian kita klik pada tanda panah sehingga semuanya terblok. Kemudian kita pilih menu arrange, kemudian remove layout. Jadi sekarang kita bisa mengatur ini satu persatu. Nah, kita atur supaya rapi. Klik kanan, form view, jadi hasilnya akan seperti ini. Kita atur lagi. Jadi biar rapi, ini bisa kita turunkan, dan backgroundnya bisa kita ganti menjadi warna biru, warna gelap. Di sini tabel produk kita ubah menjadi input data produk. Kita blok, kita pergi ke format. Nah, di sini kita tebalkan, teksnya bisa kita ganti. Ini intro. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita juga bisa tambahkan footer. Nah, sedikit warnanya. Klik kanan, fill background, kita pakai hitam. Nah, jadi hasilnya seperti ini.
Selanjutnya kita akan menambahkan button untuk menyimpan. Caranya desain, pilih ke menu desain, kemudian pilih button. Nah, di sini kita klik, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita pilih record operation, kemudian save record, kemudian pilih next. Teksnya bisa kita ganti menjadi simpan. Nah, kemudian next. Komen 30 kita biarkan saja, atau kita ubah menjadi C30. Kemudian finish. C30 itu merupakan ini nama dari button ini. Jadi kalian bisa menggunakan namanya apa saja. Selanjutnya kita buat lagi desain buttonnya, klik, kemudian kita klik di sini record operation, kita pilih delete record karena kita akan membuat tombol untuk hapus. Teksnya hapus, kemudian next. Ini komen 31 kita ganti C31. Finish, atau kalau tidak diganti pun tidak apa-apa. Nah, seperti ini. Kita tambahkan tombol lagi 3. Tombol yang berikutnya adalah tombol baru, record operation, add new record. Kemudian next. Kita gunakan teksnya baru. Jadi hasilnya seperti ini. Kita next. C32. Finish. Nah. Selanjutnya kita akan membuat tombol untuk melihat data sebelumnya dan data berikutnya. Button kita tambahkan di sini. Klik record navigation, kemudian go to next record, artinya pergi ke data berikutnya. Kita gunakan gambar ini saja, C33 finish. Nah, jadi akan seperti ini. Ini bisa kita perkecil agar sama ukurannya. Bisa kita klik di sini, kemudian kita cari pada format dan height. Height ini tinggi, jadi ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita klik di sini, height-nya kita Ctrl V. Nah, jadi hasilnya sudah sama. Selanjutnya kita buat lagi, kita taruh di sini record navigation, go to previous record, artinya pergi ke data sebelumnya. Kalau yang ini artinya berikutnya dan ini sebelumnya. Kita next, kita gunakan gambar ini, next, kemudian komennya C34. Oke, kita buat finish. Nah, di sini kita juga ubah, tadi kita sudah mengcopy height-nya, kita tinggal paste saja. Nah, dan di sini juga kita copy width-nya dan paste di sini, cari width, kemudian Ctrl V. Oke, jadi ini sudah sama. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini, form view. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita pergi ke layout view, kita di sini dapat mengeditnya. Kita geser sedikit, ini terlalu panjang. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Mari kita tes. Kita simpan dulu, save dengan nama input produk. Ingat dengan isi spasi. Selanjutnya kita pergi ke form view. Nah, di sini ID produk kita isi, anggap saja P0001. Namanya buku tulis, satuannya pieces, buah. Harga belinya 2.500. Harga jualnya, harga belinya 2.000,
harga jualnya 3.000. Nah, kita simpan, maka dia akan tersimpan. Selanjutnya kita klik baru. Nah, agar tidak seperti itu, mari kita tambahkan sedikit kode di sini. Kita pergi ke design view. Nah, klik pada simpan. Kemudian pada event, kita pilih pada on click, kemudian pilih titik 3, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya kita ketik di sini go to record. Nah, di sini pada recordnya kita pilih new. Nah, recordnya new. Jadi dia setelah kita menyimpan, dia akan kosong. Atau kita tambahkan juga di sini message box yang mengisikan pesannya sama dengan data berhasil disimpan. Oke, mari kita tes. Kita geser ini ke atas. Oh, bisa nggak? Ya, jadi message-nya pertama kemudian dibuat kosong. Oke, kita simpan. Kita tes lagi from view. Kita tekan baru. Selanjutnya P0002. Namanya pensil satuan buah. Harganya 1.500, harga jual 2.500. Kita tekan simpan, maka akan ada pesan seperti ini, data berhasil disimpan. Ketika kita klik OK, maka dia langsung kosong. Nah, jadi seperti ini. Nah, tombol ini fungsinya untuk mengecek data kita sebelumnya. Nah, P002, P001. Jika kita tekan kembali, dia akan memunculkan pesan. Pesannya tidak ada lagi data yang sebelumnya. Nah, mari kita coba hapus. Kita hapus. Nah, ini muncul pesan. Apakah Anda yakin untuk menghapusnya? Kita jawab yes, berarti data sudah terhapus. Nah, hanya ada P001. Mari kita cek pada tabel. Nah, dia sudah tersimpan. Hanya ada satu data. Mari kita simpan lagi. Nah, kita tekan baru. P00002. Pensil buah, harga belinya 1.500, harga jual 2.500. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Selanjutnya P0003 ada penghapus buah, harga belinya 1.000, harga jual 2.000. Oke, kita simpan, kemudian oke. Nah, kita sudah berhasil membuat form input data produk. Selanjutnya, oh lupa, kita sebaiknya menambahkan tombol untuk tutup di sini. Kita pergi ke design view, kita tambahkan, ini kita geser dulu. Nah, selanjutnya kita buat button. Kita klik di sini, form operation, close form. Oke, kita tekan next, kita teksnya kita buka, kita buat tutup. Oke, kita pilih next, C35, finish. Nah, sudah ada tombol tutup di sini. Mari kita coba tombol tutupnya. Kita pergi ke form view, kita tekan tutup. Apakah Anda yakin untuk menyimpan? Yes, berarti sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel input stock. Caranya kita tekan pada transaksi, kemudian kita pilih menu create, selanjutnya form. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita bisa klik kanan design view, kita rapikan. Oh, ini kita pertama-tama harus di remove dulu array-nya agar bisa diedit satu persatu.
Selanjutnya coba kita from view, dia akan hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa ubah nilainya agar lebih menarik. Kita buatkan query. Caranya create query design. Kita akan memakai ketiga tabel tersebut. Nah, di sini kita akan membuat tabel isian, yaitu yang berisi nomor urut ID produk. Nah, agar lebih menarik, di sini kita bisa pilih nomor urut, ID produknya apa, selanjutnya nama produknya apa, kita pilih quantity, satuannya apa, harga beli. Kita buatkan di sini kolom yang bernama total. Kita beri tanda titik 2. Sekarang kita akan memasukkan rumus. Total di sini kita akan mengalihkan quantity atau jumlah stok yang diinput dikali dengan harga beli. Jadi caranya kita pakai kurung yang kotak, bisa dilihat. Selanjutnya kita ketik KTY, kita tutup lagi dengan kurung kotak, kita kalinya itu bintang, kita kalikan dia dengan harga beli, kita kurung. Nah, jadi ini sudah berhasil. Mari kita run. Di hasilnya seperti ini. Karena datanya belum ada, kita pertama-tama kita simpan dulu query-nya. Klik kanan save dengan nama key detail. Nah, anggap saja seperti itu. Oke. Kita close di sini. Kita akan kembali ke form tabel transaksi. Di sini kita pergi ke design view. Kita klik pada tabel detail ini. Kita pergi ke property sheet. Nah, jika kalian belum menemukan property sheet, kalian bisa cari di design property sheet. Nah, ini kita pergi ke data. Nah, source objeknya kita ganti menjadi query yang kita buat tadi, query key detail. Nah, jadi link masternya sama dengan ID transaksi. Mari kita run form view. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Mari kita perbaiki. Nah, di sini kita juga bisa ganti namanya melalui query key detail design view. ID produk ini namanya mungkin agak terlalu panjang, jadi caranya kita buat judulnya dulu. Judulnya anggap saja ID produk. ID spasi produk. Kita titik 2. Nah, kita titik 2, kita buat ID produk. Nah, mari kita run. Oke. Kita simpan. Nah, di sini agar lebih mempermudah, kita akan menambahkan combo box di sini. Caranya kita simpan dulu formnya, klik kanan save, input stock. Oke. Kita close. Kita ubah dulu tabel detailnya, design view. Di sini pada ID produk kita pergi ke field properties pada lookup. Lookup ini text boxnya kita ganti menjadi combo box, yang resource-nya atau datanya kita ambil kita buat sendiri query-nya lagi. Kita ambil pada ID produk. Kita akan memilih ID produk dan menampilkan namanya. Kita simpan, kita close. Nah, di sini sudah berisi kolom count-nya. Jadi kita ingin menjadikannya 2 kolom. Nah, kolom width-nya, kolom 1 lebarnya 1 cm. Nah, kolom 2 otomatis. Nah, sekarang list width-nya total panjangnya kita pakai 6 cm. Nah, mari kita run dataset view. Kita simpan. Do you want to save the table now? Yes. Nah, pada ID produk kita akan melihat seperti ini. Oh, ternyata ID-nya kurang lebar. Kita pergi ke design view. Nah, ini 1 cm kita ganti menjadi 2 cm. Nah, selanjutnya kita simpan. Kita pergi ke dataset view. Kita lihat. Nah, sekarang sudah terlihat seperti ini. Nah, di sini pada input stock dia juga akan otomatis. Nah, seperti ini.
Oke, caranya gampang kan? Selanjutnya kita akan menambahkan, kita atur dulu ini biar pas dia. Selanjutnya kita tambahkan tombol di sini. Caranya sama. Kita pergi ke design view, kita simpan yes. Selanjutnya kita pilih button. Di sini kita tambahkan record operation shift record. Next, kemudian teksnya simpan sama seperti tadi. Jika kalian ingin, kalian bisa pause videonya, kalian buat dulu sendiri, nanti kita cocokkan hasilnya. Next. Oke, saya lanjut. Next, C20 finish. Nah, selanjutnya kita klik button lagi, kita pergi ke record operation, delete record. Next, teksnya hapus. Next, C21 finish. Kita lebarkan sedikit. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi record operation, add new record. Next, teksnya baru. Next, C22 finish. Kita perpanjang, lebarkan sedikit. Nah, selanjutnya kita buat tombol tutup. Form operation, close form. Next, teksnya tutup. Next, C23 finish. Jadi seperti ini. Kita tambahkan record navigation-nya. Record navigation, go to next. Pergi ke data selanjutnya. Next, C24 finish. Ini format headnya kita copy yang tutup, kemudian kita paste di sini. Oke, kita tambahkan juga pesannya di sini biar lebih enak. Kita mau klik pada simpan, klik pada event, klik titik 3. Nah, di sini kita tambahkan pertama kali pesan message box. Nah, message pesannya apa? Sama dengan tanda petik data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi go to record. Nah, go to record, recordnya new, jadi dia formnya akan kosong. Klik kanan save. Oh, ini tanda petik belakangnya kurang ya. Sekarang kita save, kita close. Oke, selanjutnya kita coba, kita form view. Oh, di sini kita ubah judulnya, fill backgroundnya kita samakan. Di sini form input stock, kita blok, kita format, kita tebalkan, kita ganti fontnya menjadi Minion Pro. Bebas, kalian mau ganti dengan apa sesuka hati, dan teksnya putih. Oke, ini kita ringnya kita remove dulu biar kita bisa agak perkecil ya, dan kita geser ke bawah. Oke, di sini form footernya kita juga tambahkan fill hitam biar sama. Kita run form view, jadi hasilnya seperti ini. Kita tambahkan tanggal, anggap saja tanggal 23 Februari. Keterangannya pembelian dari toko boiler. Nah, produk apa yang kita beli?
Nah, anggap saja kita beli buku tulis, kuantitinya kita belinya berapa buah, misalkan 10 buah. Nah, totalnya otomatis. Tabel transaksinya katanya kurang. Kita tekan ESC, maka dia hilang. Kita save, kita pergi ke query detail. Oh, ini kita harus close dulu karena kita akan mengubah query. Nah, di sini design view, kenapa hasilnya seperti ini ya? Oh, ini kita tarik ke bawah. Ternyata di sini kita perlu ID transaksi. Nah, di sini ID transaksi kita simpan, kita run lagi input stoknya, buku tulis 10 buah. Nah, dia sudah mau. Pensil 12 buah, penghapus 12 buah. Nah, namun di sini belum terformat, jadi dia belum rapi. Nanti kita akan memformatnya kembali. Selanjutnya kita simpan dulu. Data berhasil disimpan. Oke, datanya kosong. Kita cek pada tabel transaksi. Nah, ID transaksi 1, dia sudah menginput 3 produk dengan stok 10, 12, 12. Oke, kita format key detail, design view, kita pilih pada total, klik pada total. Selanjutnya formatnya kita gunakan standar. Nah, kita simpan. Nah, kita input lagi, kita buat stok baru, tanggalnya kita samakan saja, keterangannya pembelian di toko Anugrah, misalkan seperti itu. Di produknya kita membeli buku tulis 12 buah, kita membeli penghapus 12 buah. Oke, kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan. Yang pertama, kita akan membuat laporan produk-produk apa saja yang kita miliki. Caranya kita buat dulu query. Caranya create query design. Kita buka semuanya. Oke, yang pertama kita akan membuat produk, laporan produk. Yang pertama ada ID produk, nama, satuannya, harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Setelah itu kita akan selanjutnya menambahkan stok. Kita klik kanan di sini, kita pilih pada build. Nah, yang pertama kita akan membuat kolom yang berjudul stok. Setelah itu kita pisahkan dengan titik 2, kita buat rumusnya. Di sum kita akan menjumlahkan kolom ini KTY tanda petik. Nah, koma yang berada pada TBL detail tanda petik kriterianya, yang mana petik 2 ID produk sama dengan petik 1 petik 2 dan nah ini ID produk yang ada di tabel detail sama dengan kurung kotak ID produk yang ada di query kita. Kemudian spasi kita tambahkan dan petik 2 petik 1 petik 2 kurung tutup dan kita tekan OK. Selanjutnya kita run. Nah, namun di sini hasilnya 1 2 3 1 3. Kita akan menggabungkan hasilnya. Jadi kita pergi ke design view, kita tekan totals. Di sini pada desain kita pilih totals. Nah, di sini kita gunakan group by. Maka setelah kita run, kita memang hanya punya 3 buah produk. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ini bisa kita pindahkan ke sini. Nah, kita geser, tekan, geser. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini.
kita simpan dengan nama key product. Nah, setelah kita membuat tabel apa saja yang akan kita tampilkan pada laporan, selanjutnya kita akan membuat laporannya. Close, klik pada key product, kemudian pilih menu create, kemudian report. Nah, di sini akan tampil seperti ini. Kita bisa memilih temanya, seperti apa akan laporan kita nanti. Nah, di sini ada banyak. Saya pilih yang ini saja. Selanjutnya kita pergi ke layout view. Nah, di sini kita atur dulu pada page setup. Kertasnya kita gunakan landscape saja. Ini bisa kita close. Nah, di sini kita bisa atur lebar kolomnya. Ini judulnya bisa kita ubah juga. ID produk kita tambahkan spasi, namanya biarkan, satuannya kita klik 2 kali, dia akan otomatis mengecil. Harga beli, harga jual, stok. Oke, jadi kita bisa menggunakan portrait sekarang. Nah, ini kita geser ke sini, geser, klik, tekan arah pada keyboard. Nah, oke, ya seperti itu. Dan ini agar pas, kita bisa perpanjang pada kolom nama, satuannya bisa dipanjangkan, harga beli, harga jual, stoknya bisa kita press ini lewat, ya seperti ini. Ini key produk, judulnya laporan data produk. Nah, ini hari Jumat, ini tanggalnya bisa kita hapus. Biarkan saja. Jamnya biarkan saja. Selanjutnya kita akan, nah ini seperti ini hasilnya. Kita lihat print preview, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kita simpan dengan nama laporan produk. Oke, selanjutnya kita juga akan membuat laporan rincian. Nah, di sini kita buat lagi query-nya, query design, kita pilih ketiga tabel yang sudah kita buat tadi. Di sini saya ingin menampilkan yang pertama ada ID transaksi, selanjutnya ada tanggal, ada keterangan, kemudian ID produk, quantity, nama, satuan, harga beli. Oke, sekarang kita run, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita lihat apa saja yang kurang di sini. Kita akan menambahkan totalnya. Pergi ke design view, kita buat lagi, klik kanan build, kolom yang berjudul total, titik 2. Selanjutnya kita buat rumus lagi, QTY dikali bintang harga beli. Nah, kita oke. Property sheet formatnya standar. Oke, selanjutnya kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita simpan dengan nama query transaksi. Oke, kita close. Sekarang kita buatkan key transaksi ini laporannya. Klik pada key transaksi, kemudian create, kita buat report. Nah, pertama-tama kita buat orientasi kertasnya menjadi landscape. Selanjutnya ini bisa kita perlebar. Nah, ini bisa kita close dulu. Kita atur lebar kolomnya. Ini bisa kita ubah menjadi ID saja.
Oke, lebar kolomnya seperti ini, tanggal, keterangan, ID produk, kuantitinya seperti ini. Kita atur lagi nama, satuan, harga belinya, total. Oke, kita perlebar namanya, keterangannya kita lebarkan. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan menghilangkan kotak-kotak ini. Caranya klik di sini, kemudian pergi ke format, save outline-nya kita buat transparan. Jadi kita bisa blok semuanya. Oke, save outline jadikan transparan. Selanjutnya pertama kita akan pergi ke menu desain, kita pilih group and sort. Nah, di sini add group, kita akan menggabungkan ID-nya. Jadi seperti ini. Kita sort smallest to largest. Oke. Kemudian kita add sort lagi ID produk. Nah, ID produk A top. Oke. Jadi seperti ini. Jadi grup ini fungsinya untuk menggabungkan. Jadi dari banyak kali dia kelihatan di sini menjadi satu kali. Jadi dia tergabung dan rinciannya seperti ini. Nah, ID produk ini untuk menyortir. Tadi di sini ada 321, sekarang jadi 123. Oke. Kita close sini, sudah selesai. Selanjutnya kita bisa tambahkan kolom di sini. Blok, kemudian pada format arrange di sini grid line kita pilih bold. Hasilnya akan seperti ini. Di sini mungkin kita akan pisah dia. Oh, tidak bisa ya. Grid line none. Oke. Di sini kita sedikit dia lewat tadi. Nah, ini bisa kita geser ke sini. Shred. Ya. Key transaksi kita ubah menjadi laporan transaksi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita pergi ke design view. Oke, sudah. Kita pergi ke print preview, jadi hasilnya akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini ada yang terlewat ternyata. Kita pergi ke layout view, kita perpanjang. Ini terlalu lewat. Oke. Kita ke design view. Kita tarik ke sini. Nah. Oke, jadi pas. Kita pergi ke print view. Nah, jadi sekarang sudah pas dan rapi. Di sini judulnya bisa kita tebalkan. Layout view. Kita blok. Tekan shift, kemudian ketika kita tinggal klik saja, kita pergi ke format, kita boldkan, selanjutnya kita setting lokasi teksnya agar di tengah-tengah, maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Di sini juga ada yang terlewat lagi karena kita menyeting tulisnya menjadi tebal tadi. Kita klik di sini, kita tarik lagi home view. Oke, jadi sekarang sudah pas. Kita simpan dengan nama L transaksi. Oke, kita tutup. Nah, jadi sekarang kita sudah punya laporan produk. Produk kita seperti ini. Kita close, kita punya laporan data transaksinya seperti ini. Oke, baiklah, langkah terakhir kita akan membuat switchboard. Nah, caranya normalnya switchboard berada pada database tool dan berada di sini. Namun karena di Microsoft saya tidak ada, cara mudah mencari switchboard manager yaitu klik pada sini tanda panah customize quick access toolbar. Kemudian more comment. Nah, di sini
Pada close comment form, kita pilih comment not in ribbon. Jadi komen yang tidak ada di sini. Jadi kita pilih switchboard manager. Kemudian kita pilih add. Kemudian dia akan muncul di sini. Pada terakhir kita klik OK. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, ini menarik karena saya juga baru saja mempelajari ini tepat 5 menit yang lalu. Jadi sekarang mari kita coba bersama-sama. Mari kita klik di sini dan ada peringatan kita belum mempunyai switchboard database. Apakah kamu mau membuatnya? Kita pilih yes. Maka kita akan diberikan tampilan seperti ini. Nah, sekarang ini main switchboard defaultnya kita bisa edit. Ini merupakan judul halaman. Jadi yang pertama kita akan membuatnya aplikasi input stok barang. Nah, jadi kita memiliki satu halaman switchboard. Selanjutnya kita akan membuat halaman switchboard baru. Nah, di sini kita akan membuat namanya menjadi input data gitu. Oke. Selanjutnya kita membuat lagi new laporan. Oke, halaman yang pertama atau halaman yang paling pertama muncul kita edit. Nah, di dalamnya ini kita bisa menambahkan button-button. Yang pertama di sini kita akan membuat tombol input data. Komennya yaitu kita pergi ke switchboard yang bernama input data. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita buat baru lagi namanya laporan. Judulnya laporan. Komennya go to switchboard karena kita akan mau pergi ke halaman laporan. Kemudian kita klik OK. Dalam halaman aplikasi input stok barang memiliki dua tombol yaitu input data dan input laporan. Nah, selanjutnya pada halaman input data kita akan membuat lagi tombol-tombolnya. Kita cukup klik edit, kemudian kita tambahkan new. Ingat, ini pada input data kita tambahkan new, kemudian kita berikan judul tombolnya yaitu input data produk. Jadi komennya bukan go to switchboard lagi, kita open form in add mode. Nah, kemudian form apa yang akan kita buka? Karena ini judulnya form input data produk, jadi kita membuka form input produk. Kemudian OK. Nah, kita tambahkan lagi new input data stock. Nah, komennya open form in add mode. Kemudian kita pilih form yang akan dibuka yaitu input stock. Kemudian kita pilih OK. Nah, kita akan menambahkan satu tombol lagi new. Nama tombolnya kembali atau halaman utama. Halaman utama saja. Kita komennya akan pergi ke halaman utama. Jadi ketika kita mengklik tombol halaman utama, dia akan pergi ke switchboard aplikasi input stok barang. Jadi kita akan pergi ke halaman awal. Nah, jadi dia akan seperti ini. Kemudian kita close lagi. Selanjutnya pada laporan, pada halaman laporan kita juga akan tambahkan 3 tombol. Yang pertama ada laporan data produk. Komennya kita akan membuka laporan, jadi open report. Nah, selanjutnya report mana yang akan kita open atau laporan apa yang akan kita buka? Kita akan membuka laporan produk L produk. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi laporan data transaksi atau laporan detail stok gitu aja. Komennya open report karena kita akan membuka laporan, jadi laporan yang akan kita buka adalah laporan transaksi. Kemudian klik OK. Nah, kita sudah membuat 2. Sekarang kita akan membuat tombol kembali atau halaman utama. Go to switchboard-nya ke aplikasi input stok barang. Nah, close. Di sini
kita memiliki 3. Nah, di sini pada default ini aplikasi input stok barang, kita edit lagi, kita tambahkan tombol satu lagi. Itu namanya tombol tutup. Nah, jadi ketika kita klik tombol tutup, kita pilih exit application. Jadi kita akan menutup aplikasinya. Tekan OK, close. Nah, inilah cara membuat switchboard manager. Kemudian kita close, kita tinggal buka switchboard, maka akan tampil seperti ini. Nah, sudah selesai. Cukup mudah, bukan? Design view, mari kita desain. Oh, tidak bisa ya. Kita tambahkan form footernya hitam, dan kita tambahkan label yang berada di tengah. Selamat mencoba. Oke, kita letakkan teksnya di tengah-tengah dengan warna font putih, ditebalkan. Ini font favorit saya, Cooper Black. Oke, selamat mencoba. Ini bisa kita perlebar. Nah, nanti halaman lebar ini akan diulang-ulang lagi sama si akses. Oke, kita panjangkan, dan ini hitam, kita pindahkan ke agak ke tengah-tengah, dan ini kita tebalkan fontnya. Nah, seperti ini biar terlihat jelas. Nah, seperti ini aja sudah cukup. Oke, sudah selesai. Di sini aplikasi input stok barang. Kemudian ketika kita klik pada input data, maka judulnya akan menjadi input data sesuai yang kita buat di switchboard manager tadi. Kemudian kita input data produk, maka akan muncul form input data produk. Nah, di sini tombol ini tidak akan berfungsi. Maka kita harus menginput dulu datanya, baru tombol ini berfungsi hanya untuk inputan yang baru saja. Gitu. Mari kita coba input produk baru P0004 ya selanjutnya. Ya, P0004. Namanya penggaris, satuannya buah, harganya 1.500, harga belinya, harga jual 2.000. Oke, kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita tutup, maka dia akan kembali ke input data. Kemudian kita input stok. Nah, pada tanggal 23 pembelian di toko Yudis. Input produk, kita hanya membeli penggaris, kuantitinya berapa buah, kita beli 24 buah. Nah, harga totalnya 36. Kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan. Selanjutnya kita tutup. Kita lihat laporan. Kita kembali ke halaman utama, kemudian ke laporan data produk. Nah, sekarang kita memiliki 4 produk. Nah, sini. Kemudian kita close manual di sini. Close. Selanjutnya laporan detail stok. Nah, di sini kita membeli di toko Yudis. Nah, ini dia laporannya. Kita close, dan langkah terakhir dari project kita adalah pertama-tama mari kita dalam switchboard, mari kita pergi ke design view, kemudian pada menu desain kita aktifkan property sheet. Kemudian kita cari pada format, dan captionnya kita ganti menjadi selamat datang. Oke. Nanti di sini akan berubah menjadi selamat datang. Oke. Mari kita cek, kita sip, kita close, kita buka lagi. Nah, di sini sudah menjadi selamat datang. Oke. Selanjutnya, mari kita menjadikan switchboard
form switchboard ini sebagai startup. Artinya, ketika kita membuka Microsoft Access, dia akan langsung aktif. Caranya, kita pergi ke menu File, selanjutnya pilih Option. Nah, di sini kita pergi ke Current Database. Nah, di sini bisa kita isi application title-nya atau judul aplikasi kita adalah aplikasi input stok barang. Nah, application icon kalian bisa menambahkan gambar di sini. Di sini saya biarkan saja. Nah, display form. Pada kolom display form ini kita pilih form mana yang akan tampil secara otomatis. Kita pilih formnya yang bernama switchboard. Nah, kemudian di sini dokumen window option terdapat dua pilihan, overlapping dan tabbed dokumen. Di sini saya memilih overlapping saja, kalian bisa memilihnya, kalian bisa mencoba-coba. Ini tidak akan merusak komputer kalian. Selanjutnya kita pergi ke navigation. Di sini saya akan menghilangkan navigation pane-nya. Jadi nanti ini tidak akan kelihatan lagi. Nah, selanjutnya kita tekan OK. Nah, di sini ada peringatan. Kamu harus menutup dan membuka kembali filemu untuk mendapatkan hasilnya. Kita klik OK. Di sini kita close dulu. Selanjutnya kita buka lagi. Nah, hasilnya kan seperti ini. Dia langsung terbuka dan navigation pane-nya tidak ada. Mari kita coba langsung aplikasi sederhana ini. Pertama, mari kita input data produk. Selanjutnya P0006, anggap saja seperti itu. Pensil warna, satuannya 1 pieces PCS, harga belinya 10.000, harga jual 12.000. Nah, selanjutnya kita simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, ini tampilannya masih ada di pojok. Kalau kita ingin memindahkannya agar di tengah-tengah, kita bisa pergi ke design view. Selanjutnya auto center kita pakaikan yes. Oke, kemudian klik kanan kita save, kita form view. Kita tutup dulu input data produk. Nah, sekarang dia akan berada di tengah-tengah. Sama juga seperti ini, kita pergi ke design view, auto center kita yes-kan, kemudian kita klik kanan save, kita close, kita buka lagi, dia sudah berada di tengah-tengah. Kita tutup. Nah, di sini pada laporan sama juga, laporannya masih berada di pojok. Jadi kita pergi ke design view, kemudian auto center kita yes-kan, kita klik kanan save, kita tutup. Coba kita buka lagi, dia sudah berada di tengah-tengah. Nah, di sini lagi satu, kita klik kanan design view, kemudian cari auto center, kita klik 2 kali, dia berubah menjadi yes, kemudian kita simpan, klik kanan save, dan kita tutup. Nah, hasilnya dia sudah di tengah-tengah. Oke, kita ke halaman utama ya. Jadi mari kita coba aplikasi ini. Input data produk, kita tambahkan lagi P0007, ada namanya ballpoint, satuannya buah, harganya 2.500, harga jual 3.500. Kita simpan, data berhasil disimpan. Ini bisa kita cek. Oke, sudah. Kita tutup. Kita input data stock, tanggalnya kita pakai tanggal 24, terakhirnya pembelian di toko Anugrah, produknya pensil warna, kita membeli 10 pieces, total harganya 100.000. Kemudian ballpoint kita membeli 24 pieces, harganya 60.000. Oke, selanjutnya kita simpan, data berhasil disimpan. Kita tutup, kita cek laporan, pergi ke halaman utama, kemudian cari menu laporan, kemudian kita cek laporan data produk.
kita memiliki 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D005 nya masih tidak ada ya, kita tutup. Kita cek sekarang laporan detail stok. Nah, di sini sudah bernama otomatis. Oke. Sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan berlangganan atau subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru dari saya, sekaligus mendapatkan file jadi aplikasi input data stok barang dalam video ini untuk dijadikan sebagai referensi. Jadi bagi yang sudah subscribe, jangan lupa untuk request aplikasi jadinya melalui email saya di sob0994@gmail.com. Bisa lihat di deskripsi. Terima kasih, salam bahagia bagi kita semua.